Selamat malam untuk kita semua. Selamat malam Ibu dosen, selamat malam teman-teman. Pada kali ini saya mau memberikan sedikit penjelasan singkat terkait materi induksi matematika dari mata kuliah Matematika Distrik. Eh, untuk mengetahui seperti apa itu induksi matematika, kita langsung saja masuk ke PPT yang sudah ada. Dan di sini materi yang akan saya jelaskan sedikit yaitu tentang induksi matematika. Jadi baik kita langsung masuk ke materinya yaitu induksi matematika. Induksi matematika merupakan salah satu metode atau cara pembuktian yang abzah dalam matematika. Meskipun namanya induksi matematika, metode ini merupakan penalaran deduktif. Dan di sini ada beberapa jenis induksi matematika yaitu yang pertama induksi matematika biasa atau induksi dasar. Induksi matematika biasa adalah metode pembuktian yang digunakan untuk membuktikan bahwa suatu pernyataan benar untuk semua bilangan bulat positif atau himpunan terurut lainnya. Jadi di sini rumus yang kita gunakan yaitu ada beberapa, yaitu yang pertama basis induksi, yang mana kita buktikan pernyataan untuk n-nya sama dengan 1. Lalu yang kedua yaitu langkah induksi, yang mana kita buktikan bahwa jika pernyataan benar untuk n sama dengan k, maka benar juga untuk n sama dengan k ditambah 1. Dan di sini ada contoh soalnya, yang mana kita disuruh membuktikan bahwa di sini ada 1 tambah 2 tambah 3 tambah titik-titik ditambah n sama dengan n dalam kurung n dikali dalam kurung n ditambah 1 dibagi 2. Untuk n-nya lebih besar sama dengan 1. Jadi untuk di sini teman-teman, 1 tambah 2 ditambah 3 itu hanya formula saja. Yang ini tidak menjadi patokan. Yang kita mau cari itu n-nya itu harus sama dengan 1. Maka seperti yang rumus di atas itu, langkah yang pertama itu kita menggunakan basis induksi, yang mana untuk n-nya itu harus sama dengan 1. Jadi sini variabel n ini kita ganti atau kita substitusikan dengan nilai 1. Jadi di sini 1 sama dengan 1 dikali dalam kurung 1 ditambah 1 dibagi 2. Jadi sini terlebih dahulu kita jumlahkan yang dalam kurung ini 1 tambah 1 sama dengan 2. Lalu 1 ini dikalikan dengan 2 sama dengan 2 dibagi 2, 2 dibagi 2 sama dengan 1. Jadi sini sama dengan 1. Jadi pernyataan ini benar untuk n-nya sama dengan 1. Dan langkah yang berikut yaitu langkah induksi. Maka kita asumsikan benar untuk n-nya sama dengan k. Jadi sini 1 ditambah 2 ditambah titik-titik ditambah k sama dengan k dikali dalam kurung k tambah 1 dibagi 2. Lalu kita buktikan untuk n-nya sama dengan k ditambah 1. Maka 1 tambah 2 tambah titik-titik tambah k ditambah dalam kurung k ditambah 1 sama dengan k dikali dalam kurung k tambah 1 dibagi 2 ditambah dalam kurung k tambah 1. Maka hasil yang kita peroleh itu sama dengan k ditambah dalam kurung k tambah 1 ditambah 2 dikali dalam kurung k tambah 1 dibagi 2. Maka hasil yang kita peroleh itu di sini dalam kurung k tambah 1 dikali dalam kurung k tambah 2 dibagi 2. Jadi sampai sini untuk penjelasan sedikit tentang induksi matematika biasa, rumus dan contoh soalnya.
Lalu kemudian itu kita masuk ke jenis induksi yang berikut, yaitu induksi matematika terbalik. Induksi matematika terbalik adalah metode pembuktian yang digunakan untuk menunjukkan bahwa suatu pernyataan benar untuk bilangan bulat positif dengan cara pembuktian dari nilai tertinggi ke terendah. Maka rumus yang kita pakai adalah jika kita ingin membuktikan bahwa pernyataan P dalam kurung N benar untuk semua bilangan bulat positif N, maka rumus yang kita gunakan itu yang pertama basis induksi atau induksi dasar, yang mana kita buktikan untuk P-nya dalam kurung N untuk bilangan bulat positif terbesar yang relevan. Lalu kemudian yaitu langkah yang kedua, yaitu langkah induksi. Kita asumsikan P-nya sama dengan K. Itu benar untuk dan kita buktikan juga P-nya dalam kurung K kurang 1 juga benar. Jadi ini contoh soal untuk induksi matematika terbalik. Di sini kita suruh membuktikan bahwa setiap bilangan bulat positif N pernyataan berikut benar. P dalam kurung N sama dengan jumlah dari 1 tambah 2 ditambah 3 ditambah titik-titik ditambah N sama dengan N dalam kurung N ditambah 1 dibagi 2. Maka langkah seperti sama seperti yang awal tadi, yaitu ada langkah basis induksi. Kita buktikan bahwa P-nya itu harus benar dan sama dengan 1. Maka P-nya ini kita substitusikan dengan 1. Jadi 1 sama dengan 1 dikali dalam kurung 1 tambah 1 dibagi 2. Sama juga seperti tadi kita jumlahkan dalam kurung 1 tambah 2 sama 1 tambah 1 sama dengan 2 dikali dengan 1 jadinya 2 terus dibagi dengan 2, maka hasil yang kita peroleh adalah 1. Maka untuk P-nya sama dengan 1 di sini benar. Maka kita masuk ke langkah yang kedua, yaitu langkah induksi. Asumsikan pernyataan benar untuk N sama dengan K. Maka P dalam kurung K sama dengan K ditambah 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah titik-titik ditambah K sama dengan K dikali dalam kurung K tambah 1 dibagi 2. Jadi sekarang kita harus membuktikan bahwa pernyataan juga benar untuk N sama dengan K dikurangi 1. Jadi sini P dalam kurung K kurang 1 sama dengan 1 tambah 2 tambah 3 tambah titik-titik tambah dalam kurung K dikurangi 1. Sama dengan K dikali dalam kurung K kurang 1 dikali K dibagi 2. Maka dari hipotesis induksi yang kita tahu, 1 tambah 2 tambah 3 tambah titik-titik tambah K sama dengan dalam kurung K ditambah 1 dibagi 2. Maka kita bisa kita tulis ulang yang ini. Kita masukkan 1 tambah 2 tambah 3 tambah titik-titik dalam kurung K dikurangi 1 sama dengan K dikali dalam kurung K tambah 1 dibagi 2 dikurangi K. Maka sama dengan hasilnya kita peroleh yaitu K kuadrat, di mana A dikali K, maka hasilnya K kuadrat ditambah K, di mana 1 itu dalam matematika itu tidak ditulis. Jadi K kuadrat ditambah K ditambah 2K dibagi 2. Jadi hasilnya kita peroleh yaitu K dikali dalam kurung K kurang 1 dibagi 2. Jadi di sini pernyataan untuk K kurang 1 benar. Yang mana
pernyataan untuk N sama dengan K kurang 1 benar, terbukti. Jadi kita lanjut ke jenis induksi matematika yang berikut, yaitu induksi matematika ganda. Induksi matematika ganda itu sendiri adalah metode pembuktian yang digunakan untuk pernyataan yang melibatkan dua variabel atau lebih. Karena di sini ganda, maka otomatis yang kita gunakan untuk pernyataan melibatkan dua variabel. Maka untuk rumus setiap induksi matematika itu sama. Yang pertama itu langkah basis induksi. Kita perlu menunjukkan bahwa pernyataan itu benar untuk beberapa nilai awal dari kedua variabel. Biasanya ini melibatkan pembuktian pernyataan untuk n-nya sama dengan 1. Ini ada dua variabel yaitu n dan m. Itu tuh kita buktikan harus sama dengan 1 semua. Atau beberapa kombinasi nilai awal lainnya, tergantung konteks. Kemudian langkah yang kedua yaitu sama, langkah induksi. Kita harus membuktikan bahwa jika pernyataan tersebut benar untuk pasangan dari variabel n sama dengan k dan m-nya sama dengan j. Maka pernyataan itu juga benar untuk setidaknya satu dari dua kasus berikut. Dalam kurung n dikurangi 1 ditambah 1, m dikurangi j. Lalu yang di bawahnya ini dalam kurung n sama dengan k, m sama dengan j ditambah 1. Kita lanjut, kita melangkah ke contoh soal dari induksi matematika ganda. Mari kita buktikan pernyataan bahwa untuk semua bilangan bulat positif n dan m, di sini ada dua variabel karena di sini kita berada pada induksi matematika ganda. Jadi yang kita temui adalah dua variabel n dan m. Jumlah total dari m bilangan bulat positif pertama adalah s dalam kurung n, m sama dengan 1 tambah 2 tambah 3 tambah titik-titik ditambah n ditambah m sama dengan n dikali dalam kurung n tambah 1 dibagi 2 dikali m. Maka rumus yang kita pakai masih sama, yaitu basis induksi langkah yang pertama. Kita buktikan untuk n sama dengan 1 dan m-nya juga sama dengan 1. Maka s-nya dalam kurung 1,1, yang mana ya kedua variabel ini kita ganti dengan 1. Jadi 1,1 sama dengan 1 dikali dalam kurung 1 tambah 1 dibagi 2. Jadi hasilnya sama dengan 1. Maka berlaku juga untuk n-nya sama dengan 1 dan m-nya sama dengan 1. Maka benar. Lalu kita masuk ke langkah yang berikut, yaitu langkah induksi. Kita anggap bahwa pernyataan itu benar untuk n-nya sama dengan k dan m-nya sama dengan j. Maka s-nya dalam kurung k, j sama dengan k dikali dalam kurung k tambah 1 per 2 dibagi j. Kita perlu menunjukkan bahwa benar untuk n-nya sama dengan k tambah 1 dan m-nya sama dengan j. Untuk n-nya sama dengan k dan m-nya sama dengan j tambah 1. Di sini ada kasus yang pertama itu n-nya sama dengan k tambah 1, m sama dengan j, m-nya sama dengan j. Maka dari itu s-nya dan kurung k tambah 1, j sama dengan s dan kurung k, j. Di sini ada dua variabel yaitu k dan j ditambah dengan k tambah 1 dikali j. Maka hasil yang kita peroleh yaitu k dikali dalam kurung k tambah 1 dibagi 2 dikali j. Lalu ditambah dengan k tambah 1 dikali j. Maka hasil yang kita dapatkan yaitu sama dengan dalam kurung k tambah 1 dikali dalam kurung k tambah 2 per 2 dibagi j. Jadi untuk contoh soal induksi matematika ganda sampai di sini. Kita melangkah yang
Ke jenis induksi matematika yang berikut yaitu induksi matematika bertingkat. Induksi matematika bertingkat adalah metode pembuktian yang digunakan untuk pernyataan yang melibatkan lebih dari satu langkah. Berarti eh, langkah yang kita gunakan itu lebih dari satu. Seringkali dengan lebih dari dua langkah. Di sini ada kasus dua, yang mana n-nya sama dengan k, koma n-nya sama dengan j ditambah satu. Maka s-nya sama dengan dan kurung k, j ditambah satu. Sama dengan s-nya dalam kurung k, j ditambah k sama dengan kali dalam kurung k tambah satu dibagi 2 dikali dengan j ditambah k. Maka hasil yang kita peroleh adalah k dikali dalam kurung k tambah satu tambah k dibagi 2 sama dengan k dikali dalam kurung k tambah satu tambah 2 dibagi 2 sama dengan di sini hasil akhir yang kita peroleh yaitu k dikali dalam kurung k tambah 2 dibagi 2. Dengan cara ini kita menunjukkan bahwa pernyataan itu benar untuk semua bilangan bulat positif n dan n. Kemudian di sini rumus untuk induksi matematika bertingkat. Langkah yang pertama yang kita gunakan adalah basis induksi. Tunjukkan bahwa pernyataan benar untuk n sama dengan k, koma n-nya sama dengan k, di mana k adalah bilangan bulat positif pertama. Seringkali k sama dengan 1 atau k-nya sama dengan 2. Lalu langkah yang berikut yaitu langkah induksi. Kita misalkan pernyataan benar untuk n-nya sama dengan k, koma n sama dengan k dikurangi 1. Lalu titik koma n-nya sama dengan k dikurangi m. Maka tunjukkan bahwa pernyataan tersebut benar untuk n-nya sama dengan k ditambah 1. Ya, jadi ini kita masuk ke contoh soalnya, yang mana dari induksi matematika bertingkat. Ya, contoh soalnya di sini buktikan bahwa untuk setiap bilangan bulat positif n-nya lebih besar sama dengan 1. Maka p dan kurung n sama dengan 1 tambah 2 tambah 3 tambah titik-titik ditambah n sama dengan n dalam kurung n tambah 1 dibagi 2. Maka langkah yang kita perlu gunakan itu sama seperti dari awal tadi, yaitu yang pertama basis induksi. Maka kita diharuskan untuk menemukan hasil dari nilai dari ini, yang mana n-nya itu harus sama dengan 1. Maka variabel n ini kita ganti dengan 1. Jadi 1 sama dengan 1 dikali dalam kurung 1 tambah 1 dibagi 2. Maka hasilnya sama dengan 1. Jadi pernyataan benar. Untuk P-nya sama dengan 1. Kemudian langkah yang berikut yaitu langkah induksi. Di sini kita misalkan P-nya dalam kurung K benar yaitu 1 tambah 2 tambah 3 tambah titik-titik tambah K sama dengan K dikali dalam kurung K tambah 1 dibagi 2. Maka sekarang kita buktikan untuk E-nya sama dengan K ditambah 1. Kita tulis formula yang tadi yang sudah ada ini. Kita tulis ulang. 1 tambah 2 tambah 3 tambah titik-titik tambah K ditambah dalam kurung K tambah 1 sama dengan K dikali dalam kurung K tambah 1 dibagi 2 ditambah dalam kurung K tambah 1. Kita perlu menunjukkan bahwa eh, di sini variabel K dikali dalam kurung K tambah 1 dibagi 2 ditambah K tambah 1 sama dengan dalam kurung K tambah 1 dikali dalam kurung K tambah 2 dibagi 2.
Cara yang kita gunakan itu, menyederhanakan bagian, paling kiri. Maka kah dikali dalam kurung K tambah 1 dibagi 2 ditambah, eee, sama dengan 2 dikali dalam kurung K tambah 1 dibagi 2 sama dengan, K dikali dalam kurung K tambah 1 tambah 2 dikali dalam kurung K tambah 1 dibagi 2. Maka hasil kita peroleh di sini adalah, dalam kurung K tambah 1 dikali dalam kurung K tambah 2 dibagi 2. Jadi, untuk P-nya dalam kurung K tambah 1 juga benar jika P-nya sama dengan K. Eh, Baik, jadi hanya itu saja penjelasan singkat dari saya terkait materi induksi matematika. Eh, jadi hanya itu saja penjelasan singkat dari saya. Selamat malam untuk kita semua. Salam sehat.